Assalamualaikum, selamat siang. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA, masih membahas tentang seputar budidaya lobster air tawar. Oke, tidak lupa selalu dan senantiasa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Oke, di video saya yang kali ini nanti akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita itu mempunyai sikap atau mental sebagai pengusaha atau sebagai pelaku usaha, khususnya di bidang lobster air tawar ini. Jadi ini orderan ini atau dalam video ini kan saya akan mengemas atau mempacking indukan lobster. Ini ada jantannya sudah saya taruh di sini, tadi pagi tak ambilkan. Terus di sini juga ada betinanya di situ. Jadi si pembeli ini pesan indukan sebanyak 3 paket sama bibitnya itu 100 ekor yang 2 in, terus tambah lagi yang bertelur itu 3 ekor. Tapi uniknya atau anehnya itu nanti akan saya bahas di video ini juga. Si pembeli saya yang ini itu sudah ketiga kali order ke saya ini, sekaligus apa dulu saya ingat benar, pembeli saya yang ini, orang yang ini adalah pembeli saya yang pertama kali, pembeli bibit anakan dari tempat saya ini yang pertama. Waktu saya mengawali terus baru posting-posting di Facebook itu, saya ingat bener orang ini adalah pembeli saya yang pertama. Setelah itu dia kira-kira 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun setelah dia beli itu dia beli lagi. Nah, dari dia beli sampai sekarang ini tidak tahu sudah berapa lama. Nanti tak coba tak cek di WA sudah berapa lama dia beli lagi. Nah, itu kan aneh gitu loh. Dalam artian kalau memang dia dibudidaya misalkan gagal kan nggak mungkin dia beli lagi. Kalaupun berhasil seharusnya kan dia di tempatnya dia sudah banyak dan seharusnya dia sudah bisa menjual gitu. Tapi ternyata dia masih beli lagi dan ini beli yang ketiga kali. Oke, bagaimana nanti jawabannya akan saya jelaskan di video saya yang ini. Tapi ini saya mau packing dulu. Nanti sekalian saya tanya pas waktu nganter ini ke sana, kenapa beli lagi, terus maksudnya lobster yang pertama kemana, lobster yang kedua kemana gitu. Oke, simak terus videonya. Nah, yang tadi yang indukan sebanyak 3 set 30 ekor sudah saya packing, dan ini saya lanjut ke packing yang bibit. Ini dia pesen 100 ekor. Nah, di poin ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu penting, yaitu bagaimana sebaiknya kita sebagai pelaku usaha ataupun pengusaha, katakanlah seperti itu seharusnya bermental seperti apa gitu loh. Jadi ceritanya ini bibit ini sudah saya siapkan kira-kira 2 minggu yang lalu. Ini pesanan seseorang luar kota di Solo. Tapi saya mohon maaf pada yang di Solo itu. Ini saya kontenkan, bukan berarti saya menyudutkan Anda, tidak. Jadi ceritanya begini. Yang di Solo itu pesan bibit itu 200 ekor. Terus indukan dan juga yang bertelur itu dia juga pesan pokoknya. Nanti ada screenshotan WA-nya di depan tadi. Nah, si yang di Solo ini dia itu menunda. Jadi maksudnya dia pesen untuk hari A gitu ya. Setelah mendekati hari A dia menunda. Terus ke hari berikutnya, terus mendekati hari berikutnya dia menunda lagi gitu. Sampai ini masih janjian lagi. Nah, di poin ini saya ingin menyampaikan bahwasanya apapun alasannya si calon pembeli kita atau calon konsumen kita menunda, itu kita sebagai pelaku usaha harus benar-benar bisa menghargai gitu loh.
Kalau kita benar-benar bisa menghargai keputusan dia menunda, kita tetap merasa enjoy, kita tetap merasa senang, insya Allah pembeli-pembeli berikutnya itu akan datang lagi dan datang lagi gitu loh. Karena kan kalau perasaan kita itu senang terus, itu secara tidak langsung itu kita membuka pintu-pintu rezeki dari sisi-sisi yang lain lagi gitu loh maksudnya. Jadi apapun alasan konsumen kita menunda ataupun membatalkan, kita sebagai pengusaha tidak perlu kita itu menilai bahwa dia mem-PHP kita atau apalah, yang intinya kita tidak senang itu kita tidak perlu. Karena apa? Dunia ini luas gitu loh. Calon pembeli yang lain tuh masih banyak. Ketika hati kita tetap senang, hati kita tenang, dan pokoknya pikiran kita tetap senang, itu akan mendatangkan rezeki-rezeki dari tempat-tempat yang lain, maksudnya dari pembeli-pembeli yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, melanjutkan pembahasan yang tadi siang, yang tentang apa itu bagaimana seharusnya kita sebagai pengusaha atau pelaku usaha, walaupun masih bisa dibilang kecil-kecilan gitu, tapi tetap kita harus punya mental itu seperti ini. Walaupun jadi ceritanya gini loh ya, ceritanya itu gini, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu lah katakanlah, itu ada orang order, terus order itu untuk 1 minggu ke depan. Dalam artian saya menjanjikan tuh saya bisa kirimnya itu minggu gitu loh ya. Mendekati hari Minggu saya tanyakan ke si yang pesan ini, dia menunda karena dengan alasan ini itu, pokoknya intinya dia menunda, dan saya pun menghormati apapun alasannya dia. Nah sekali kan akhirnya kan ditunda di minggu berikutnya. Setelah minggu yang dijanjikan ini mendekati, di hari Sabtu kemarin itu kan saya tanya lagi jadi apa enggak dan lain sebagainya gitu. Nah dia menunda di hari Rabu. Nah kalau hari Rabu kan saya kerja, pulang kerja itu sudah jam 5. Nah terus saya bilang saya bisa hari Rabu, tapi saya berangkatnya dari rumah itu sekitar jam 6 sore atau habis maghrib lah, katakan seperti itu. Nah nanti sampai di tempatnya dia kan kurang lebih di jam 9, karena dia dari tempat saya itu lumayan jauh. Nah si pemesan ini dia tidak bersedia, dalam artian keberatan kalau nyampe di sananya itu sekitar jam 10, karena dia juga pengen ngobrol, juga pengen banyak bertanya tentang budidaya lobster tarik kepada saya. Terus akhirnya si dia ini, pemesan ini, menunda lagi untuk minggu depan. Nah dari situ, kalau kita sebagai pelaku usaha itu tidak punya mental yang baik, tidak punya sikap yang baik, pasti kita sudah bosen atau merasa di PHP atau apa gitu ya. Kebiasaan kebanyakan orang seperti itu gitu loh. Tapi ya itu tadi, saya tetap sebagai pelaku usaha yang kalau bisa dibilang baik lah kalau itu. Sebagai pelaku usaha saya tetap menghormati dan saya tetap berkomunikasi dengan baik, saya tetap enjoy, yang akhirnya itu membuka pintu rezeki dari hal yang lain gitu, dari orang yang lain gitu loh. Terus terang saja, yang order yang saya kirim ini tadi itu sudah beli di tempat saya itu sudah ketiga kalinya. Itu sama sekali saya tidak menduga, tidak menyangka kalau dia itu beli lagi gitu loh. Dan jumlahnya pun ya lumayan gede lah kalau bisa dibilang seperti itu. Nah dari pengalaman saya yang ini tadi, ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pelaku usaha khususnya di lobster ini. Nanti apabila kalian sudah berhasil menjalaninya, kalian sudah punya anakan, kalian sudah punya anakan yang sudah besar, calon indukan dan lain-lain, kalau ada pembeli
yang sudah maksudnya sudah berkomunikasi terus akan jadi membeli dan lain-lain, pokoknya intinya sudah membeli terus dia menunda, apapun alasannya itu, kita sebagai pelaku usaha harus menghormati. Sebisa-bisa mungkin kita tetap senang gitu loh, nggak usah kita bete ataupun gimana, itu nggak perlu gitu loh. Kita tetap aja menjalani kehidupan kita, menjalani kegiatan kita sebagai pembudidaya lobster air tawar itu dengan perasaan yang senang-senang saja, walaupun ada pembeli yang menunda atau bahkan mungkin membatalkan, itu ya biasa-biasa saja. Kita nggak usah bete, nggak usah susah, nggak usah sedih atau nggak usah jengkel, itu nggak perlu gitu. Dan yang membuat saya itu salut kepada si pembeli saya yang hari ini tadi, itu saya benar-benar salut sama dia. Itu salutnya itu begini, di waktu pertama kali dia beli ke saya itu saya ingat benar, dia itu membeli bibit ukuran 2 inci itu sejumlah 50 ekor seharga 3.000 waktu itu. Jadi nilai uangnya 150.000. Ketika saya kirim ke tempatnya dia itu dalam keadaan bekerja di semacam toko lah, kayak itu menunggu toko gitu loh, penunggu toko. Nah, dia di situ terus ngobrol sebentar. Saya ingat benar, dia itu sebelum beli ke saya, dia bilang atau cerita pernah beli di online shop. Itu dikirim dalam paket itu sebagian sudah ada yang mati, di dalam paket itu sebagian sudah ada yang mati. Karena dia belinya itu jauh, yang penjualnya itu jauh, dia juga nggak komplain. Karena kalaupun komplain kan juga biayanya terus pokoknya intinya dia nggak mau komplain karena penjualnya jauh gitu aja. Terus dia beli di tempat saya. Terus setelah beberapa hari dia ngabari bahwa lobsternya hidup, sehat-sehat itu. Terus setelah itu putus hubungan, maksudnya putus, tidak komunikasi. Nah, setelah itu kira-kira 1 tahun setelah dia beli yang pertama bibit itu, dia ngorder lagi. Ada screenshotan saya yang itu tanggal 4 Desember 2021. Jadi dia beli yang kedua itu di tanggal itu. Nah, yang pembelian di tanggal itu sebenarnya lobsternya juga sehat-sehat dan hidup sampai di tempatnya dia tuh hidup dalam waktu yang lama. Yang ukuran 2 in itu sudah jadi 3 inan. Tapi waktu itu dia tadi cerita dia pergi ke Tulung Agung atau kemana, pokoknya luar kota dalam jangka waktu yang lumayan lama. Mungkin di rumah nggak ada yang merawat. Dia pulang ke rumah, lobsternya sudah pada mati gitu loh. Nah, terus dia order lagi yang hari ini tadi. Terus setelah saya kirim ke tempatnya dia bekerja. Dia kan ngasih lokasinya di tempat dia kerja, nggak jauh juga dari rumahnya sebenarnya. Tapi karena tadi dia masih dalam suasana kerja, saya nggak bisa ngobrol lama. Yang saya garis bawahi dari obrolan tadi itu, ternyata si emasnya ini dia itu miara lobster itu cuman sekedar untuk hiburan gitu loh. Jadi kalau dia pulang kerja, dia di tepi kolam sambil istirahat, katanya itu ngelihat lobster yang gerak kesana kemari, maksudnya ada yang nyari makan, surut-surut, itu dia seneng gitu aja. Dia sama sekali tidak berpikir, kayaknya loh penilaian saya itu sama sekali dia tidak berpikir nanti kalau sudah besar-besar atau sudah banyak nanti dibuat apa atau gimana, itu kayaknya dia tidak memikirkan itu. Dia cuman berpikir sebagai hiburan dan juga untuk dia mempelajari gitu loh. Nah, dari situ saya punya kesimpulan, seandainya si dia ini nanti punya waktu yang sudah luang gitu ya, dia bener-bener menggeluti apapun, mungkin bukan di lobster air tawar, mungkin di bidangnya lain gitu, dia punya kesempatan untuk menggeluti secara utuh, secara full gitu. Saya yakin orang ini pasti sukses gitu, saya yakin itu. Nah,
Yang selama ini yang dia gagal-gagal ini tadi itu karena apa? Karena faktor kesibukan saja gitu loh, karena dia harus keluar kota dan lain sebagainya. Tapi walaupun seperti itu dia tetap konsisten pengen ternak lagi, pengen mempelajari lagi gitu. Saya yakin kalau dia nanti sudah punya waktu luang, mungkin sudah berkeluarga, karena kayaknya kalau saya lihat dia tadi masih bujang kayaknya, ya masih muda kok. Kalau dia nanti mungkin sudah berkeluarga terus punya waktu yang banyak untuk menggeluti suatu usaha, entah itu lobster air tawar atau apa, saya yakin, benar-benar yakin orang ini pasti sukses besar, karena dia konsisten atau komitmennya itu sangat tinggi gitu. Oke, sampai di sini apa yang saya sampaikan di hari ini. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila ada dari para penonton video ini yang ingin diungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila video ini isinya bermanfaat untuk orang-orang yang Anda kenal, silahkan share saja. Seperti biasa, di ujung video ini saya ingin menutup dengan kata-kata atau pesan. Orang yang baik itu akan senantiasa bersikap dan berperilaku yang baik serta berprasangka yang baik. Karena dari sikap, perilaku dan prasangka yang baik akan mendatangkan kenyataan-kenyataan yang baik-baik pula. Seperti kata-kata atau peribahasa yang mungkin sering kita dengar, bahwasanya memang baik menjadi orang yang penting, tapi tetap lebih penting menjadi orang yang baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Widayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.